Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan project web programming. Sebelumnya sudah sampai pada fitur lihat data ya, lihat biodata. Klik nama, kita bisa lihat biodata. Nah, untuk kali ini kita akan membuat atau melengkapi fitur yaitu update biodata. Jadi saat nanti kita klik salah satu nama, kita klik update, nanti akan muncul form untuk mengupdate, kemudian proses update-nya. Oke, langkah-langkahnya sudah ada di modul 6, bagian update data. Secara sederhana, update data ini mirip seperti ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap untuk mengambil data dulu, lalu menampilkan, sama seperti lihat biodata. Hanya saja nanti ditampilkan dalam bentuk edit text. Kemudian ada proses update. Oke, kita mulai saja step by step-nya. Pertama, tambahkan activity dan layout untuk proses update data. Kita tambahkan activity dan layout. New activity empty. Update biodata. Finish. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah punya update biodata.java dan activity update biodata.xml. Selanjutnya kita copy saja XML-nya. Ini sama seperti form tambah data ya. Jadi formnya persis sama seperti form tambah data. Kita reformat biar rapi. Ini yang durable bisa kita hapus, nggak kita gunakan. Oke, ini halaman ke bawah. Kita reformat lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari atau halaman update biodata. Persis ya, sama seperti halaman tambah data. Jadi kalau kita lihat halaman tambah data, nah ini halaman tambah data seperti ini. Halaman update biodata, nah sama ya, halamannya sama, mirip. Cuman yang berbeda adalah buttonnya. Kalau di tambah data buttonnya adalah simpan, kalau di update data buttonnya adalah update. Hanya beda ininya aja nih, bagian button di teksnya, semuanya sama. Oke, setelah kita siapkan XML-nya, kita beralih ke Java-nya. Java-nya yang pertama ini persis mirip seperti proses lihat biodata yang sebelumnya. Jadi persis sama. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, ini adalah import widgetnya. Isinya pun sama seperti yang lihat data biodata kemarin. Yang dibutuhkan kursor, SQLite database, widget button, edit text, dan toast. Lalu deklarasi variabel pun sama seperti yang kemarin, kursor, data helper, button. Nah, cuman kalau sebelumnya dilihat biodata itu buttonnya cuma ada satu button, sekarang kita menggunakan 2 button. Edit text masih sama, ada 5 edit text. Jadi ini yang
Berbeda hanya tambahan button saja. Ada 2 button. Kalau dilihat biodata, itu hanya 1 button. Selebihnya sama. Ya. Dan di data itu hanya berbeda tambahan button. Karena kita punya 2 button. Oke, selanjutnya adalah sama lagi seperti lihat biodata, yaitu menghubungkan antara Java dengan resource yang ada di XML. Ada 5 edit text dan data helper yang kita gunakan. Ini persis sama seperti yang sebelumnya. Lihat data helper, lalu text 1, 2, 3, 4, 5 ini hubungkan dengan resource yang sudah ada di XML. Bedanya, kalau dilihat biodata itu bentuknya text view. Kalau di update ini karena kita nanti akan mengupdate, merubah isinya, maka kita menggunakan edit text. Bedanya itu saja. Kalau kalau dilihat biodata itu text view, kalau ini adalah edit text. Oke, jadi ini edit text agar kita bisa merubah teksnya nanti ya, mengedit, mengupdate. Nah, untuk selanjutnya sama. Yang pertama dilakukan adalah kita ambil dulu database sesuai nama yang kita pilih, sama seperti lihat biodata. Ini scriptnya sama persis yang sebelumnya, lihat biodata. Proses mengambil data dari database sesuai namanya. Oke, menemukan database, lalu select data, tampil biodata yang namanya sesuai nama yang kita pilih, sesuai nama di intent extracting nanti. Kemudian tampilkan datanya. Ditampilkannya karena ini nanti bentuknya edit text, maka ditampilkan dalam bentuk edit text. Isinya sama seperti yang lihat biodata, hanya beda cara menampilkan widgetnya yang digunakan. Ini edit text. Oke. Sampai sini aplikasi harusnya sudah bisa menampilkan data gitu ya. Lalu ada 2 buah button 1 dan button 2. Kalau dilihat di tampilannya, ini ada button update dan button kembali. Ini button 1, ini button 2. Ya. Fungsi button 1 adalah mengupdate database SQLite sesuai data yang diinputkan ini. Jadi kalau di sini ada perubahan, maka data akan berubah. Kalau tidak ada perubahan pun, dia akan menginputkan data yang ada di sini. Oke, kita coba. Ini button 1. Nah, untuk update sendiri, ini adalah syntax query-nya. Jadi, saat kita sudah menginputkan atau memilih data di sini, tampil data, kemudian salah satunya kita rubah misalkan. Nah, ini query-nya. Update biodata, update tabel biodata, set nama sama dengan sesuai form yang di sini, nomor HP, jenis kelamin, alamat. Nah, yang adalah ini, ada where no. Jadi, update tabel biodata, di set nama, nomor HP, jenis kelamin, alamatnya sesuai yang ada di sini. Yang menjadi key-nya adalah nomor, di mana nomornya adalah sekian gitu. Oke, jika berhasil, tampilkan tuas berhasil. Ini button yang pertama. Kita coba. Oke, reformat. Oke. Where no. Oke,
Oke, udah nggak ada masalah. Main activity MR refresh list. Ini merah karena refresh list ini adanya di dia yang punya list data ya. Yang punya list kelas list data. Berarti main activity-nya kita ganti jadi list data. Ini untuk merefresh list yang ada pada halaman list data ya. Oke, udah nggak ada masalah. Button yang pertama mengupdate. Button yang kedua adalah kembali, berarti nge-finish activity atau nge-destroy activity. Oke, button 2 sama seperti button kembali di proses, lihat view data. Oke, kita simpan. Kita coba running. Lihat data, lalu pilih nama, update. Lupa kita harus mengaktifkan dulu ini fungsi dari update view data. Ini kemarin masih dijadikan komentar. Kita aktifkan sama seperti yang lihat biodata. Kita buat intent untuk membuka update biodata.class. Kemudian kita kirim parameter nama, jadi agar diproses pada saat memilih data sesuai nama yang kita pilih. Kita run ulang. Lihat data, update. Nah, kita sudah. Jadi prosesnya adalah saat kita memilih nama tadi, kita destroy. Saat kita memilih nama, di sini, di halaman list data, kemudian kita pilih nama dan kita klik update biodata. Dia menjalankan fungsi yang case 1, membuka update biodata lalu mengirim parameter nama yang kita pilih tadi. Nah, dibuka pada update biodata.class. Oke, kemudian yang pertama dilakukan adalah dia membaca database. Select from biodata where nama sama dengan tadi nama ya. Jadi select data dari tabel biodata yang namanya tadi kita pilih, kemudian tampilkan. Nah, sampai di sini dia menampilkan saja. Berarti sudah sampai tahap ini nih. Oke, Wahidin. Nah, tahap ini sampai sini menampilkan. Kemudian pada button 1 itu ada proses update biodata, set nama sesuai ininya, nomor HP, jenis kelamin. Nah, saat kita tidak melakukan perubahan, nggak masalah, artinya dia tetap menginputkan data sesuai yang ada di sini. Gitu ya. Update. Ya, nggak ada yang terjadi, nggak ada yang berubah. Cuman ketika kita melakukan update biodata, dan kita merubah misalkan di sini namanya, nomor HP. Oke, kita merubah dua data ini, kita update. Oke, berhasil, nama sudah berubah. Lihat biodata. Nah, nomor HP pun sudah berubah lengkap. Oke, dan yang terakhir, button yang kedua, yaitu finish. Perintahnya hanya ngedestroy aplikasi. Jadi saat kita klik kembali, nah dia langsung untuk activity dan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, itu untuk proses update biodata. Nah, yang jadi perhatian adalah nomor. Jadi tadi yang digunakan sebagai key-nya adalah nomor. Jadi update biodata where nomornya adalah
yang ini. Karena nomor jadi key, harusnya nomor nggak bisa diedit ya. Kalau ini masih bisa diedit, nah misalkan ini diganti jadi 5, jadi bisa jadi force close gitu aplikasinya, gitu ya. Artinya tidak ada yang berubah, tidak tertiga gitu. Misalkan di sininya saya ganti, ininya kita hapus, kita update. Oh, kebetulan nanti yang tidak dirubah angkanya. Kalau misalkan ininya kita pilih, kita hapus, nomornya kita diganti jadi 5 misalkan, gitu ya. Ininya kita ganti Wahidin. Nah, dia tidak mengupdate. Ini tuasnya nggak benar nih, harusnya dibikin decision. Ini tidak diupdate karena tidak menemukan data dengan nomor 5. Nah, makanya nomor ini kita bisa disable di XML-nya. Kita cari field nomor, kita bisa tambahkan Android focusable false. Oke, kita tunggu. Nah, dengan focusable ini, ketika kita update, nah nomor ini nggak bisa diklik gitu. Kita nggak bisa mengedit nomor ini ya. Dia akan langsung lari ke field selanjutnya, yaitu nama. Jadi kalau ini bisa kita update, gitu ya. Tapi kalau ininya dia nggak bisa. Oke. Itu untuk proses update biodata. Jadi saat ini aplikasi kita sudah lengkap untuk yang SQLite. Mulai dari tambah data, terus lihat listnya. Listnya juga bisa lihat isi biodatanya. Dari isi biodata kita bisa melakukan update. Saya Pudin, misalkan kita bisa melakukan update. Kemudian kita juga bisa melakukan proses hapus. Oke, hapus data. Oke, itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat mempraktikkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.